Yang terhormat Ibu Bapak Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dan wakil-wakilnya, yang terhormat Ibu dan Bapak Dekan beserta semua jajaran pengelola perguruan tinggi, yang terhormat para pembicara pada acara kita siang ini, para hadirin semuanya yang kami muliakan, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semuanya, pertama-tama kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih dan selamat datang pada acara kita hari ini, yaitu Indonesia School of Communication and Management pada tahun 2014. Seperti tadi sudah disampaikan oleh MC, jadi program yang kami selenggarakan ini yaitu survei tentang School of Communication and Management. Ini sudah kami lakukan berturut-turut selama 5 tahun. Jadi kita sudah melakukannya sebanyak 5 kali program ini, yang dimulai pada tahun 2010. Para hadirin semuanya, program yang kami lakukan ini adalah sebuah survei tentang school branding ya. Jadi program ini adalah sebuah program school branding survei yang kami lakukan atau mencoba menangkap, mengcapture bagaimana persepsi di mata para calon mahasiswa dan para orang tua ya. Dengan survei ini kami ingin mengukur ya, seberapa kuat brand perguruan tinggi yang dilihat dari persepsi kacamata calon mahasiswa dan para orang tuanya ya. Juga dari kacamata user, yaitu para HR people di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, responden yang kami pakai dalam survei ini adalah seperti tadi sudah kami sampaikan, yaitu calon mahasiswa, dan dalam hal ini adalah anak-anak sekolah SMA kelas 2 dan kelas 3, dan juga orang tuanya dan para user di perusahaan-perusahaan. Nah, kenapa yang kami pilih adalah anak-anak SMA kelas 2 dan kelas 3? Sebab mereka adalah market ya, pasar yang akan memasuki perguruan tinggi. Dan kenapa orang tua? Biasanya dalam menentukan pilihan perguruan tinggi, peran orang tua juga masih sangat penting. Jadi kami juga mensurvei keduanya, baik calon mahasiswanya maupun orang tuanya. Dan kemudian dari sisi usernya, kami mensurvei HR people yang kami harapkan mereka dapat memberikan feedback, karena mereka adalah profesional yang memang menggunakan para alumni dari perguruan tinggi. Dan mengenai variabel yang kami pakai dalam survei ini meliputi, kalau untuk calon mahasiswa, yang pertama adalah persepsi tentang reputasi. Kemudian yang kedua, persepsi tentang kualitas lulusan. Kemudian yang ketiga, kesesuaian biaya dengan nilai manfaat yang diperoleh. Kemudian yang keempat, bagaimana kesetaraannya dengan perguruan tinggi yang berkualitas di luar negeri. Kemudian dari lokasinya. Kemudian yang keenam, fasilitas pendidikannya. Kemudian yang ketujuh, bagaimana kontribusi sosial kepada lingkungannya. Dan kemudian yang ke-8, seperti apa prestasi dan pencapaian-pencapaian yang sudah diraih. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana tingkat rekomendasi para responden terhadap perguruan tinggi tersebut. Mengenai variabel untuk HR people, ini yang diukur adalah citra perguruan tinggi, kemudian kualitas lulusannya, dan kemudian yang ketiga, rekomendasi untuk rekrutmen dari para lulusannya. Para hadirin semuanya, kenapa survei yang kami lakukan hanya terbatas pada marketing, dalam hal ini marketing communication dan manajemen? Ya, ini semata-mata karena kami adalah majalah media yang bergerak di bidang marketing communication, maka pada tahap ini kami hanya fokus di bidang yang memang terkait dengan bidang kami, yaitu marketing dan manajemen. Dan untuk perguruan tingginya yang kami survei, ini juga kami batasi. Yang kami survei adalah perguruan tinggi yang oleh Badan Akreditasi Nasional
yang memperoleh akreditasi A dan B saja yang kami survei. Ya. Dan survei dilakukan di 5 kota besar, yaitu di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan. Survei mencakup sekitar 1.200 lebih responden dan 200 HR people di Indonesia. Para hadirin semuanya, dengan melakukan survei ini, kami berharap dapat memberikan feedback atau umpan balik kepada para pemilik dan pengelola perguruan tinggi bagaimana posisi kekuatan brand masing-masing perguruan tinggi. Dan sekali lagi, ini menurut persepsi para calon mahasiswa, para calon orang tua, dan para user. Dan para user itu dari kalangan HR people yang tadi saya sampaikan. Dan yang tak kalah penting, feedback itu adalah bagaimana perguruan tinggi dapat membangun brand mereka. Ya. Para hadirin semuanya, ini seperti kita ketahui, dalam membangun brand ini tentu saja juga terkait dengan bagaimana perguruan tinggi ini bisa memberikan pengalaman proses belajar mengajar yang bermutu. Jadi kekuatan brand di perguruan tinggi tentu tidak hanya sekedar bagaimana perguruan tinggi tadi melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat branding, misalnya program PILO dan above the line saja. Kalau ternyata di dalamnya, ya, jadi mungkin perguruan tinggi tadi sangat kuat awareness-nya, ya, strong brand-nya, tapi kalau itu hanya semata-mata karena program above dan below the line, tentu itu juga akan tidak akan ada artinya. Sebab yang lebih penting di sini adalah bagaimana proses belajar mengajar di dalam perguruan tinggi itu sendiri, atau dalam bahasa marketing ya, brand experience yang bisa diberikan oleh perguruan tinggi tadi. Nah, jadi brand jelas terkait dengan bagaimana perguruan tinggi dapat memberikan proses belajar mengajar yang bermutu, tidak membosankan, dan tentunya juga dengan pendekatan-pendekatan pas dengan perkembangan zaman, pas dengan perkembangan teknologi, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, pasti tak akan ada gunanya kalau kita hanya sibuk gembar-gembor membangun awareness, membangun brand, tapi dalam proses belajar, dalam proses pembelajarannya dan interaksi di kampus, kita tidak berhasil memberikan experience pembelajaran yang juga bermutu. Nah, terkait dengan upaya membangun brand dengan kualitas belajar mengajar ini, kami ingin memberi sedikit catatan mengenai pentingnya peran alumni yang sudah berhasil di dunia kerja, berhasil di dunia nyata dalam membangun brand perguruan tingginya. Jadi peran alumni ini memang semakin terbukti bahwa mereka mempunyai peran yang besar dalam membangun atau memperkuat brand perguruan tinggi. Nah, tapi tentu saja di sini yang dimaksud adalah alumni-alumni yang memang berkualitas, yang di dunia nyata, di dunia kerja mereka memang diakui, yang mereka kalau di dunia kerja memperoleh posisi yang bagus, memperoleh tanggung jawab yang bagus, atau kalau di dunia entrepreneurship mereka juga berhasil membangun usaha-usaha yang keren dan juga diakui oleh kalangannya. Nah, alumni-alumni yang berhasil inilah yang kemudian bisa menjadi ambasador, bisa menjadi dalam tanda petik juru bicara perguruan tingginya untuk membangun perguruan tinggi kita masing-masing. Ini di dalam majalah Make yang terbaru juga disinggung tentang peran alumni sebagai ambasador perguruan tinggi kampus dalam membangun brand masing-masing perguruan tinggi. Jadi sekali lagi, dalam school branding ini antara lain peran alumni sangat penting, tapi di sini artinya juga alumni yang bermutu, yang berkualitas lah yang bisa menjadi ambasador yang efektif. Para hadirin semuanya, dengan melakukan survei ini, selain feedback yang tadi sudah kami sampaikan di dalam majalah, kami juga memberikan beberapa catatan-catatan, saran-saran yang mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua, para pemilik dan pengelola perguruan tinggi, untuk terus meningkatkan kualitas belajar mengajarnya, dan mudah-mudahan itu nanti juga berujung pada peningkatan kualitas lulusannya masing-masing. Para hadirin semuanya, pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan selamat
dan penghargaan yang tinggi kepada para pemilik dan pengelola perguruan tinggi yang perguruan tingginya sudah diakui oleh para calon mahasiswa, para orang tua, dan para user sebagai perguruan tinggi yang dianggap terbaik di bidangnya. Tapi sekali lagi terbaik dari aspek school branding, ya. Dan school branding sekali lagi ini juga sangat penting karena dengan school branding yang kuat itu berarti perguruan tinggi tadi juga sudah berhasil membuat atau membangun daya pikat, daya tarik bagi para calon perguruan tinggi. Dan dalam era persaingan yang ketat sekarang ini, tidak hanya persaingan di dalam domestik saja, yang sebentar lagi tahun depan kita memasuki pasar bersama ASEAN, tentu saja peran school branding juga akan semakin penting lagi. Peran kualitas, peran proses belajar mengajar juga semakin penting. Dan karena itu pula kami berharap hasil survei ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas perguruan tinggi kita masing-masing. Para hadirin semuanya, pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada perwakilan dari perguruan tinggi yang nanti juga akan berbagi pengalamannya kepada kita bagaimana mereka melakukan school branding di perguruan tinggi masing-masing. Yaitu yang pertama Bapak Ama Suyanto, beliau adalah Wakil Rektor 3 Telkom University, ya, sebuah perguruan tinggi yang belum lama ini mengkonsolidasikan beberapa perguruan tingginya menjadi satu brand, ya, Telkom University. Kalau dulunya ada beberapa, nah sekarang digabung dengan buku baru juga yang juga sangat bagus. Jadi nanti kita mungkin bisa belajar banyak dari beliau. Kemudian juga ada Bapak Deden Ramdan, ini Wakil Rektor 3 Universitas Pasundan. Kemudian ada Bapak Desi Dwi Kristanto, ini Dekan Fakultas Seni dan Desain Universitas Multimedia Nusantara. Dan kemudian ada Ibu Dorin Kartikawani dari Ilmu Komunikasi Unika Majaya. Dan sharing ini nanti akan dimoderatori oleh Ibu Amalia Maulana, ini PhD dari Australia. Beliau adalah mungkin hanya sedikit dari pakar di bidang etnografi di Indonesia, dan etnografi juga studi yang sangat atau tool yang sangat penting dalam membangun brand. Jadi nanti saya yakin diskusinya juga akan hidup dan menarik dengan dipandu oleh Ibu Amalia. Para hadirin semuanya, tentu saja apa yang kami lakukan ini masih banyak kekurangannya di sana sini. Jadi kalau ada input feedback, kami dengan senang hati akan menerima masukan-masukan dari Ibu dan Bapak semuanya. Demikian sedikit pengantar dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di negeri kita, dan kita dapat menghasilkan talent-talent yang bagus, yang kompeten, yang berharga. Sebab daya saing perusahaan, kehebatan perusahaan sebagian besar yang ditentukan oleh kehebatan talent kita. Jadi sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.